Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tip dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Pada video tutorial kali ini saya akan melanjutkan untuk penggunaan menggunakan fitur publikasi seperti ini. Pada bulan atau pada video sebelumnya, yaitu kita sudah melakukan seperti ini, hasilnya melakukan itu proses publikasi ya. Di Januari dan Februari kita tanpa menggunakan biaya yang namanya biaya produksi atau tidak mengikut sertakan biaya produksi ini. Yang bulan Maret kita melanjutkan karena ada proses produksi penyelesaian yang WIP. Terus yang bulan April dan Mei ini kita menggunakan biaya konversi atau biaya produksi, sehingga ini terjadi selisih ini karena biaya aktual lebih besar daripada biaya yang dianggarkan atau harga pokok yang dianggarkan. Nah, racanya juga seperti ini. Ini hasil kontrol. Kalau ini adalah neraca yang beberapa periode. Nah, kemudian saya akan melanjutkan di bulan Juni yang belum ada transaksi, belum ada ini, yaitu perusahaan berencana merubah yang namanya untuk proses produksi, yaitu di ilustrasi seperti ini. Yaitu yang awalnya kita membuat bom, biaya bahan baku plus biaya produksi, kemudian kita menerima SPK dan penggunaan material. Terus kemudian kita selesai produksi atau finish good, yaitu berupa hasil berupa kue bolu, brownies, tart, kemudian bisa langsung dijual. Oke. Terus kemudian selanjutnya kebijakan manajemen yang kedua, yaitu sekarang di bulan Juni, yaitu kita membuka BOM atau bill of material, yaitu biaya bahan baku plus biaya produksi, sama seperti yang sebelumnya, SPK, pengenalan material. Kemudian ini adalah produk setengah jadi atau produk selesai tapi produk setengah jadi. Hasilnya produk jadi setengah jadi ini berupa adonan kue. Hasil ini bisa dijual atau proses lebih lanjut atau bisa menjadi bahan baku dari bom kedua, yaitu berupa finish good. Yaitu ini produk setengah jadi plus biaya bahan baku lagi. Jadi kemudian ini produk selesai atau finish good, yaitu berupa sama hasilnya. Jadi ini adalah 2 kali step, yaitu 2 kali bikin bom buat bom. Bom pertama untuk produk setengah jadi, bom kedua menjadi produk jadi. Ya, untuk melakukan atas perubahan kebijakan tersebut, ya akuratnya otomatis dilakukan penyesuaian. Ya, salah satunya penyesuaian pertama yaitu barang dan jasa. Barang-barang dulu. Oke, barang dan jasa ini saya hilangkan. Barang dan jasa saya menambahkan yang namanya bahan baku pembantu, yaitu berupa coklat keju. Dan ini sudah saya lakukan pembelian, sudah ada kuantitasnya pembelian di bulan Juni ini. Terus kemudian barang setengah jadi, yaitu adonan bolu. Tipe persediaannya barang setengah jadi. Jadi ada bahan pembantu, terus ada barang setengah jadi. Kemudian barang jadi seperti kemarin bersama ini sama. Kemudian ada yang baru, yaitu finish good bolu coklat keju. Harga jualnya 150.000 jadi barang jadi. Ya, kemudian kita sudah membuat persediaannya atau barang dan jasanya ini. Yang langkah selanjutnya yaitu saya juga telah membuat bom formula produksi, yaitu yang kemarin bolu, brownies, tart. Sekarang saya membuat bomnya adonan bolu. Tapi 2 kali. Ini cara membuatnya, bolu, adonan bolu, ini
ini kuantitas produksinya mau berapa sesuai dengan perusahaan. Ini kemudian barangnya dipakai apa saja, yaitu ini tepung, telur, baking soda, krim, gula, mentega, hampir sama, tetapi ada yang berkurang dari bolu yang sebelumnya. Terus biayanya sama seperti yang bolu yang pertama. Nah, ini adalah penggunaannya. Oh ya, packingnya di sini nggak ada. Seperti ini. Ini adalah untuk bom yang adonan atau baru setengah jadinya. Terus kemudian ini yang selanjutnya yaitu ini adalah finish goodnya, bolu coklat keju, yaitu adonan bolu, coklat keju, mentega, dan packing. Nah, ini belum ada nilainya karena kita belum pernah membuat yang namanya adonan bolu. Jadi nanti setelah kita buat selesai dia akan muncul secara otomatis. Ini ada biayanya hanya biaya listrik, biaya tenaga kerjanya tidak ada. Jadi biaya tenaga kerjanya sudah langsung otomatis dari yang tadi, yaitu adonan bolu. Ya, sudah kita buat bill of material. Jadi saya ulang lagi, barang saya udah buat di bagian jasa, yaitu coklat keju menjadi bahan pembantu, adonan bolu barang setengah jadi, dan bolu coklat keju menjadi barang jadi. Kemudian formulanya saya buat adonan bolu dan bolu coklat keju. Nah, terdiri di dalamnya formulanya coklat keju seperti ini dengan biayanya seperti ini. Terus kemudian kalau yang bolu hampir sama, tetapi ada yang dikurangkan dari bolu yang sebelumnya. Ya, saya akan simpan dan tutup. Ini juga akan saya simpan dan tutup. Barangnya juga sama, barang simpan dan tutup. Ya, terus kemudian saya buat aktivitas seperti ini ke pabrik. Nah, ini belum pernah saya informasikan. Harga barang standar ini adalah persediaan yang harganya dinaikkan, yaitu barang apa saja yang nilainya dinaikkan supaya tidak terlalu jauh selisihnya. Yaitu misalnya saya klik di semua, ini saya bisa naikkan dari harga terakhir menjadi harga standar baru. Ya, dengan cara yaitu ini terdiri dari ini berapa persen, kemudian ini dari harga terakhir ini berarti salah yang ini. Nah, ini kalau saya naikkan 10%, ini akan berubah 10%. Tujuannya harga standar baru ini adalah untuk mengantisipasi atas kenaikan harga. Satu bisa, terus kedua ada barang yang sudah diambil tetapi tidak bisa digunakan, atau barangnya harus jelek sehingga kuantitasnya lebih besar dari standar yang kita gunakan, atau barangnya tercecer atau barangnya rusak, sehingga ini antisipasi sehingga tidak terlalu jauh selisih antara biaya aktual dengan biaya standar. Nah, kemudian kalau saya klik itu ada barang, kalau yang ini satu lagi adalah biaya produksi, ini bisa dinaikkan sama biayanya. Nah, kebetulan ini pernah saya naikkan menjadi 2.200 atau 10% dari sebelumnya. Ini pernah saya jalankan. Ya, fungsinya ya tujuannya seperti itu, untuk mengurangi selisih antara standar dengan aktual. Jadi standarnya tidak terlalu jauh karena biasanya aktualnya tuh biayanya lebih di atas daripada biaya standar. Makanya dibuatkan yang namanya penyesuaian harga dan penyesuaian barang. Oke, ini saya tidak gunakan, jadi silakan digunakan, tapi sebagai contoh saya tidak menggunakannya. Ini saya close. Nah, seperti ini saya mulai neraca, saya biarkan saja. Nah, sekarang untuk bulan Juni formula yang sudah ada, saya terima perintah kerja. Misalnya bulan Juni ini tanggalnya tanggal 2, ini juga tanggal 2, ini juga tanggal 2. Ini juga saya tikmak boleh, tidak juga boleh.
Saya membuat adonannya dulu. Ini adalah adonan bolu. Saya klik 2 kali, ya, seperti ini. Ini saya membuat untuk satu barang atau satu piece. Saya ingin membuat 4 piece. Maka akan berubah semuanya. Ya, seperti ini. Nilainya berubah, ininya pun berubah, biaya kerjanya juga berubah. 4 piece. Ya, setelah 4 piece, login ordernya saya simpan dan tutup. Kemudian pengeluaran barang. Nah, begitu pengeluaran barang, saya rilis di tanggal yang Juni, yaitu misalnya tanggal 3. Nah, setelah tanggal 3 Juni saya ngambil yang terakhir, yaitu tadi WO-nya, WO nomor ini adonan bolu. Saya ambil bahan bakunya, semuanya saya ambil. Ya, seperti ini. Setelah saya ambil, maka saya ke layar, misalkan berarti sudah rilis seperti ini. Kemudian setelah rilis saya jurnal, lihat jurnalnya. Ini adalah jurnal WIP transitory pada bahan baku dan bahan bantu berkurang. Oke, ini sudah selesai. Kemudian ini ada bahan baku keluaran. Bahan baku keluaran ini saya akan klik di sini, yaitu misalkan bulan Juni ada pengeluaran, yaitu misalnya tanggal 4 ya. Nah, setelah itu atas WO nomor berapa, nomor 15. Nah, ini saya menjadi barang baru, yaitu bolu adonan bolu. Ya, seperti ini. Kuantitasnya untuk 4, tidak berbeda, tidak ada varian antara kita membuat WO working order sampai dengan proses selesainya. Kalau tidak ada seperti ini, kemudian saya simpan dan tutup. Nah, setelah kita simpan dan tutup, saya akan melihat di neracanya. Ini biskuit kue sebesar ini. Juninya ada 23, dan bantunya karena ada pembelian bahan, yaitu coklat di sini. Tidak ada, saya akan perbarui. Ya, seperti ini. Ini ada WIP kue, dia muncul 223 200. Nah, ini ada WIP transitory. WIP transitory adalah biaya selisih biayanya masih. Nah, ini bisa dilihat di nanti di lapor satu lagi. Kalau ini laba ruginya saya lihat belum ada perubahan. Berarti saya akan melihat di daftar laporan. Saya akan melihat di laporan fabrikasi, yaitu di standar dan aktual. Saya akan melihat WO yang satu saja, biar tidak banyak. Nah, ini ada selisih. Kenapa aktual ini belum ada? Sehingga ada selisih 221 200. Ini saya kurangkan menggunakan kalkulator. Ini ada 221 200. Ini biaya belum ada aktualnya, dikurangi 98, 123. Ya, 123 200. Ini selisihnya. Selisihnya. Oke. Ada selisihnya ada di sini ketemu. Kemudian ini laporannya yang aktual standar. Oke, ini sudah. Ini saya close. Ini juga saya close. Berarti satu step untuk yang ini sudah sampai sini sudah selesai. Berarti kalau kita lihat di daftar barang dan jasa, maka sudah ada adonan bolu 4. Yang 4 ini sebelumnya sudah terjadi, ini barang setengah jadinya ada 4. Nah, barang setengah jadi 4 ini saya akan proses menjadi
yang namanya biskuit yang baru, yaitu mana ya? Oh, di sini sendiri di bolu dan coklat. Ini bolu dan coklat. Tapi ini karena belum ada dia sembunyi. Oke. Kemudian saya akan ke sini. Perintah kerja lagi, yaitu pada tanggal Juni tanggal 7 tanggal 7 aja ya, saya menerima pesanan untuk dibuatkan biskuit yang baru, yaitu bolu coklat keju. Berarti saya menggunakan ini ya, seperti ini. Tetapi saya membuatkannya hanya 2. Ya, 2. Seperti ini kita ambil, yaitu bahan bakunya ada 6 bolu coklat keju mentega, packing biar tanggal kerjanya seperti ini. Ini adalah sesuai dengan bom yang telah kita buat. Saya simpan dan tutup. Kemudian saya mengeluarkan barangnya bulan Juni, yaitu tanggal 8. Ini saya menggunakan yang terakhir, bolu coklat. Materialnya kita ambil dari bahan baku, semuanya saya ambil. Oke, sudah seperti ini, saya simpan dan tutup. Kemudian ada produk selesai. Setelah produk selesai seperti ini, maka ini bulan Juni, yaitu tanggal 9, produknya selesai. 16 seperti ini menjadi bolu coklat keju, kuantitasnya 2 ya, seperti begini. Saya simpan dan saya layar, saya coba tes layar ya, seperti ini. Jurnalnya saya lihat, biskuit kue pada BB Story ya, ini sudah selesai. Coba kita lihat daftar dari barang dan jasa ya, ini sudah berkurang adonan sudah berkurang 2, ini menjadi boleh 2 ya, ini jadi 2, ini jadi 2 gitu. Kemudian saya ingin merefresh neracanya. Nah, ini ada neracanya, ini pasti akan berkurang 2 menjadi pindah ke atas, ke biskuit kue sudah ke bawah ya, seperti ini. Jadi WIP nya masih ada, biskuitnya bertambah. Kemudian ini ada barang, tadi ada barang, laba rugi kita cek, saya perbarui ya, belum ada karena belum ada transaksi, karena kita belum end period atau kita tutup, belum kita tutup. Satu itu, terus kedua belum ada biayanya, yaitu yang seperti yang tadi saya beritahukan bahwa ada biaya-biaya tambahan. Itu saya ambil contohnya seperti ini saja. Aktivitas kas dan bank pembayaran, saya kelompokkan jadi satu saja. Saya ambil salin transaksi dari kemarin, karena sini ada pembuatan 70, saya tambah berapa ya, 44 ya, asal aja deh, tambah deh. Ini 120.000 seperti ini ya. Overheadnya misalnya 10.000, saya samakan saja.
saya samakan saja seperti ini, nilainya 162, 60. Sementara kalau saya lihat di neraca sih tadi selisihnya 132, berarti biaya aktual lebih besar daripada biaya standar. Standarnya 132, sementara di sini saya buat 160.000. Saya simpan dan tutup. Salah, tanggalnya berubah. Taruhlah tanggal 20 Juni. Simpan dan tutup. Ya, ini laba ruginya pasti sudah ada. Ya, seperti ini. Racanya tidak ada perubahan, yaitu di sini dia berubah. Akun kas kecilnya karena untuk pembayaran yang tadi, yang lainnya tidak berubah. Oke, ini barang berubah seperti ini. Apalagi ya, oh ya, ini sudah ada seperti ini, maka saya akan melakukan penjualan pertama atas barang tersebut. Faktor penjualan yaitu ini saya akan jual ke PT ABC, nomornya udah otomatis, bulan Juni, yaitu tanggal 21. Saya menjual yang namanya ini bolu coklat keju, ini 1 piece. Terus satu lagi menjual adonannya. Saya bisa saja deh. Jadi ini adonan 1, simpan dan baru. PT-nya satu lagi pelanggan umum saja. Di bulan Juni, tanggalnya tanggal 22 Juni, tanggal 22 dia membeli adonan. Ini adonannya. Ini harganya belum ada. Harganya diperkirakan 90.000 saja. Seperti ini. Saya simpan dan tutup. Setelah itu ini saya perbarui, barangnya akan berkurang. Ini berkurang 1, ini berkurang 1. Saya perbarui. Ya, sudah. Barang sudah berkurang, laba ruginya. Neraca sebetulnya saya plus saja. Ini saya perbarui. Ya, ada penjualan, yaitu penjualan 240, 90.000 dan 150. Harga pokoknya adalah 121.000. Terjadi kerugian karena penjualan belum maksimal. Seperti ini. Kemudian neracanya berubah. Ada yang namanya akun receivable-nya karena belum terima uang. Ini bahan pembantunya, ini juga WIP kue-nya berkurang. Yang tadinya 2 menjadi 1. WIP kue-nya juga berkurang. Seperti ini. Kemudian laba ruginya sudah, neracanya sudah. Masih ada. Berarti saya akan end period atau closing di akhir bulan Juni. Ya, seperti ini. Ini adalah biaya-biaya yang terjadi. Kalau kita buat seperti ini, kita lihat standarnya seperti ini. Kalau saya ada aktivitas periodik per akhir bulan, saya geser sedikit. Ini adalah bulan Juni, saya ganti bulan Juni. Ini adalah biaya 120, 10.000, 10.000, 10.000. Ini adalah komponen yang akan kita konversikan menjadi bahan karena sesuai dengan standarnya. Jadi kalau saya centang otomatis, berarti semua kecentang. Ini auto calculate, ini bisa di calculate, bisa dalam artian ini bisa dibagi-bagi. Misalnya saya begini ya. Ini adonannya sudah seperti ini, 10.000 totalnya. Ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Yang ini juga seperti ini bisa diganti. Tapi ini udah otomatis. Yang atas juga. Ini 2. Jadi ini tidak ada adonan bolu, jadi hanya 10.000 cuma 1. Sini ini juga sama upahnya, jadi bolu coklat
tidak masuk, dia sudah ada dibulankan di adonan body. Ya, seperti itu. Saya akan klik OK. Ya, ini akan hilang pada saat saya akan refresh. Dia akan muncul selisih. Ya, selisihnya 28.000. 28.000 artinya aktual lebih besar daripada standar. Aktual lebih besar daripada standar. Nah, perhatian juga seperti itu. Saya akan perbarui, yang hilang hanya yang VIP transitory ini. Yang lainnya tidak berubah. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan melihat yang namanya laporannya, daftar laporan. Kita lihat di sini. Nah, ini saya akan lihat. Nah, ini berdasarkan WO. WO-nya yaitu ini WO2. Ini yang bulan Juni. Nah, ini ada selisih 98, tidak ada selisih. Pemakaian bahannya tidak ada selisih. Terus kemudian biayanya dia ada selisih, yaitu aktualnya ini lebih kecil, ada yang lebih besar, dan ini upah tenaga kerjanya dia lebih upah tenaga kerjanya lebih besar ya, jatuhnya tadi 88. Oke, terus habis itu kita ke bawah, satunya lagi seperti ini. Nah, ini mendekati sama, jadi ada selisih, hanya ada di biaya yang menjadikan selisih. Kalau dua seperti ini, kalau kita baca seperti ini, artinya cara bahan baku kita sudah standar dengan penggunaan bahan baku, artinya sudah tidak ada bahan baku yang tercecer atau melebihi dari standar. Artinya ini adalah sangat efisien. Nah, tetapi biaya yang lainnya kita tidak bisa efisien. Kenapa? Karena biaya aktualnya lebih besar daripada biaya yang kita sudah standarkan. Demikian pula juga ini sama, ada selisih. Nah, selisihnya itu sebesar 28.000, yaitu total 35.400. Standarnya ini ternyata aktualnya menggunakan 382 ya 28. Kalau kita lihat di laba rugi dia ada 28.000, yang artinya standar lebih kecil daripada aktualnya. Terus selanjutnya ini laporan apa lagi? Biasanya saya itu 1, 2 ini sama 3 ini. Yang lainnya jarang saya lihat atau mungkin untuk cross check bisa digunakan. Ini saya klik, itu bulan 6 saja. Nah, ini sudah banyak yang namanya harus diinterpretasikan, yaitu bahan bakunya ini ada tambah 150, pembelian bahan baku tambahan, ini saldo awal sehingga menjadi presiden akhir 203 juta. Total penggunaan bahan baku adalah 11.600. Ini biaya tenaga kerja yang tadi saya yang dibuat yaitu 120, 10, ini 10.000 ini standarnya. Terus ini ada WIP, kenaikan WIP ada penurunan sehingga ada WIP ada yang dijual, ada yang beli, ada yang jadi dan ada yang dijual. Lalu divisinya sebesar ini. Finish good awalnya ini, terus kemudian presiden akhirnya ini, jadi ada finish good, total finish goodnya ada 561. Ini COGS atas penjualan finish good, ini COGS atas penjualan adonan kue. Ya, ini yang paling agak rumit adalah yang di sini, kita harus interpretasikan kenapa terjadi selisihnya. Nah, ini yang agak membutuhkan waktu atau pengertian dari bisnis proses yang ada di Akuret dengan di satu perusahaan. Nah, berarti seperti ini sudah clear. Terus daftar laporan satu lagi, biasanya saya melihat ini. Nah, ini periodenya saya ganti menjadi bulan Juni saja.
Ini 2 Juni saja biar tidak terlalu jauh. Saya klik ini. Nah, ini ada varians. Ternyata ini adalah untuk bahan baku dan produk luaran. Ini tidak ada varians. Bulan Juni tidak ada varian. Kenapa saya bilang ya? Karena bahan bakunya kita sudah efisien. Tidak ada yang namanya selisih di bahan baku antara aktual dengan yang sesuai di WO. Ya, demikianlah cara penggunaan dari fitur fabrikasi, yaitu penggunaan barang jadi, barang setengah jadi, dan maksudnya raw material barang setengah jadi menjadi barang jadi. Artinya terjadi satu level. Dalam level tersebut bisa dijual dan bisa digunakan untuk produk selanjutnya. Demikianlah informasinya, semoga dapat berguna dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidakjelasan. Terus akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.